fix mereka tuh suka sama cowok juga. Bisa aja sih kalian manfaatkan buat pacaran sama mereka supaya pansos sama mereka. Gitu. Hai, welcome back. Ya, jumpa lagi dengan Repri. Lama banget rasanya Repri nggak langsung bertatap muka atau mungkin mengobrol dengan kalian. Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas satu topik yang mungkin menjadi pertanyaan teman-teman kreator atau mungkin YouTuber yang ada di Indonesia ini. Mengapa pria kemayu atau setengah-setengah bencong lebih mudah populer ketimbang pria normal? Ya, jadi ini menjadi pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman konten kreator. Atau mungkin teman-teman yang lagi nonton juga penasaran atau bingung kenapa sih cowok yang klemer-klemer, yang gitu, yang ceplos-ceplos ngomongnya kayak cewek, istilahnya bisa dibilang mulutnya mulut cewek, itu cepet banget dia terkenalnya, cepet banget dia viralnya. Atau mungkin yang memang sudah mateng, bencong gitu ya, dia cepet banget viralnya. Kan kreator cowok tulen, cowok asli istilahnya, yang memang ya seperti cowok pada umumnya gitu, itu nggak cepet gitu naiknya, lambat. Mungkin kayak Repri sendiri juga, subscribernya lambat, viewersnya juga sedikit ya, karena Repri bukan bencong gitu loh. Gini, aku bakal jelasin kenapa. Karena mereka itu punya X factor. Kenapa Repri bilang X factor di sini, guys? Mungkin kalian yang biasa melihat video seperti ini. Dan lo kemarin jalan kan sama Bagas? Kok lo tahu sih? Gue kan kemarin lihat di close friend lo. Ups. Hah? Close friend? Definisi lo gak masukin gue di close friend lo ya, Bran? Kita tuh temenan udah dari zaman bayi, tau gak sih, Bran? Kenapa lo gak masukin gue ke close friend lo sih? Mulai deh drama. Mereka jujur definisi drama. Lo nganggap gue apa sih, Bran? Ya lo tetap temen gue, Kosar. Pertemanan gak mesti dilihat dari sebatas close friend atau enggaknya ya. Lebay deh. Heran gue. Kurang ajar ya lo. Jangan gila-gila close friend. Atau mungkin video kayak gini. Bisa gak sih lo tuh ya, kalau misal gue lagi nunjukin lo satu foto di kamera roll gue, jari busuk lo ini gak usah geser ke kiri ke kanan, udah diem aja, lu pantengin foto yang gue tunjukin. Gak usah jari lu tuh nakal ke sini karena lu lihat apa tadi? Iya, bisa aja di situ ada aib gue, di situ ada privacy di mana gue mau satu dunia ini gak tahu. Jadi jari kimchi lo ini gak usah nakal, gak usah nakal. Karena lo pikir lo siapa? Lo pikir lo punya hak? Tidak satu orang pun di bumi ini punya hak untuk ngeliat isi galeri HP gue. Jadi jaga jari jemari lo itu. Ini kalau pakai buat apa? Kayak buat ngupil. Gue gak peduli, gak usah lo geser-geser HP gue ya. Ajar. Atau mungkin video yang kayak gini. Sepedaan dulu. Salim. Oke. Ingat, kalau misalnya kalian mau turun kemanapun harus izin dulu sama orang tua. Sama ini, padahal aku udah ngajakin dia lari, tapi aku nggak tahu stylenya aku kayak mau dugem, say. Ya nggak sih? Nggak ada ngajakin kamu ngajakin cuma lari, nggak mau sepedaan. Aku mau lari, aku bilang. Nih. Dia lari pakai. Larinya berapa? Astagfirullah. Another Aldin. Seksi banget, Yang. Aku pelatih olahraga. Oh, pelatih olahraga, bodinya gini, sehat ya, Wak. Ibu olahraga di bapaknya. Udah nggak jadi guru BP? Enggak. Oke. Olahraga. Aku dulu olahraga basket. Gulu. Iya. Di sini banyak banget koko tahu. Antara mau olahraga, antara mau masturbasi aku sih. Gimana menurut kalian? Jujur, jadi kalian coba komen di bawah. Kalian nonton video cowok yang klemer-klemer, yang mulutnya kayak cewek itu gimana menurut kalian? Apakah lucu atau apa? Dan Repri yakin kalian semua berkomentar lucu. Basically cowok yang punya kelainan sifat, atau bisa dibilang cowok yang mungkin sifatnya lebih kemayu atau mungkin klemer-klemer dan mulutnya mirip kayak cewek, itu biasanya
mereka itu menyuguhkan konten yang lucu. Itu pertama. Lucu karena dia bersifat seperti cewek gitu loh. Karena seorang cowok bersifat seperti cewek itu sesuatu yang aneh. Tapi kalau misalnya cowok bersifat sewajarnya seperti cowok, itu hal yang biasa. Jadi ada faktor X unik yang dimiliki oleh cowok klemer-klemer. Itu satu. Yang kedua, itu tidak semua warga Indonesia menerima cowok klemer-klemer alias lekong atau bencong itu hal yang baik. Jadi selain mereka menghibur, banyak juga netizen yang bakal ngehujat dan menghina mereka. Hujatan yang mungkin sering keluar dari mulut netizen Indonesia. Bencong, kalau enggak banci, kalau enggak lekong, dan lain-lain. Pokoknya hujatan-hujatan, hinaan-hinaan yang sekiranya mendeskripsikan kalau mereka itu memang bencong, kayak cewek, klemer-klemer, dan lain sebagainya. Tahukah kalian, semakin banyak hujatan yang mereka terima, maka rating atau algoritma konten mereka itu semakin naik. Jadi konten mereka naik, orang yang mungkin menerima sifat ke klemer-klemer, ke bencong-bencongan mereka itu pertama merasa terhibur. Kedua, orang yang nggak menerima sifat mereka itu bakal ngejudge dan menghina mereka. Ketika mereka menghina orang-orang atau mungkin cowok-cowok yang bersifat bencong ini, rating mereka atau mungkin algoritma dari konten mereka itu bakal naik. Ditambah lagi orang yang mendukung dia dan orang yang tidak mendukung dia bakal beradu mulut di kolom komentarnya. Itu yang menyebabkan konten bencong itu cepat banget naiknya ketimbang cowok normal. Berbeda halnya kalau misalnya cowok normal. Kalau cowok normal ngomong ya ala kadarnya, ya udah kayak Repri ngomong, ya udah Repri ngomong seperti ini. Ya udah gitu, orang pengen mencari kesalahan yang ada pada diri Repri itu nggak ada. Kecuali Repri, hai, gimana gitu. Nah, kalau aku berlaku seperti itu, mungkin orang bakal ngehujat aku, ngejudge aku, menghina aku karena ada sesuatu faktor yang tidak wajar dari diri aku. Jadi begitulah mungkin kalau misalnya kalian menyadari kenapa laki-laki atau mungkin cowok-cowok yang memiliki sifat klemer-klemer alias kebencong-bencongan itu cepat banget naik, dan rata-rata mereka itu yang jadi selebgram atau mungkin tokoh-tokoh publik. Ya karena netizennya juga yang seperti itu gitu loh. Ya. Jadi mungkin kesimpulannya, misalnya kalian cowok pengen cepat terkenal seperti mereka, mungkin kalian bisa belajar buat melunglaikan badan kalian dan mungkin kalian bisa belajar menjadi bencong seperti mereka. Ya bisa jadi mungkin aja kalian bakal cepet naik ratingnya seperti mereka. Atau mungkin kalian pacaran aja sama mereka gitu, karena mungkin memiliki sifat kemayu atau mungkin klemer-klemer alias kebencong-bencongan itu biasanya mereka tuh suka sama cowok juga, alias mereka itu menganggap bahwa diri mereka itu adalah cewek. Jadi wajar mereka sukanya terhadap cowok tulen. Ya, jadi bisa aja sih kalian manfaatkan buat pacaran sama mereka supaya pansos sama mereka. Gitu. Jadi kira-kira itu penjelasan atau mungkin opini Repri kenapa cowok yang klemer-klemer, kebencong-bencongan itu cepet banget naik rating kontennya. Dan rata-rata selebgram itu berasal dari cowok-cowok yang seperti itu. Ya, karena pertama mereka itu menghibur, sifat mereka itu rata-rata dan biasanya menghibur, lucu, dan kocak. Dan yang kedua, orang yang gak suka dengan perawakan mereka itu bakal ngehujat dan ngejudge mereka. Jadi pertama mereka punya ekspektor menghibur orang, itu nilai plusnya. Kemudian itu menambah rating mereka. Ditambah hujatan-hujatan dari netizen Indonesia yang gak suka sama sifat kebencong-bencongannya, itu menaikkan rating kontennya lagi. Ya, jadi perpaduan antara dua faktor ini membuat mereka itu ya cepat naik
ketimbang cowok normal atau mungkin cewek yang biasa aja. Ya, jadi kira-kira itu aja sih yang aku bahas untuk hari ini. Mungkin kalian ada pertanyaan lagi seputar konten kreator atau apa, kalian bisa komen aja di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa DM aja di IG atau apa aku. Mungkin aku bakal bahas secara mendalam pertanyaan-pertanyaan mengapa bla 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 bla. Oke, thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Thank you buat semuanya. Sampai jumpa di video Repri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.